Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selalu semangat. Dalam kali ini di pembahasan kelas 12 semester 1 adalah mengenai disintegrasi bangsa di tahun 1948 sampai dengan 1965. Pasca Indonesia merdeka, tidak serta-merta membuat kehidupan Indonesia itu semakin baik. Dalam hal ini karena dihadapkan terhadap berbagai masalah, baik itu masalah politik, sosial, dan budaya. Ini dapat juga terlihat di tahun 1955, di mana partai-partai politik besar diantaranya adalah Partai Nasionalis Indonesia, kemudian juga Partai Nahdlatul Ulama dan juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia, kemudian Partai Komunis Indonesia. Ini mereka saling bersaing bagaimana caranya Indonesia berdaulat sebagai NKRI. Nah, kemudian juga adanya kelompok yang berusaha mengontrol sistem sosial untuk keuntungannya. Dalam hal ini, sehingga sukar melepas posisi kedudukannya, sehingga menahan suatu proses perubahan. Disintegrasi. Pengertiannya di sini adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Didorong oleh berbagai faktor, faktor-faktornya adalah retaknya hubungan toleransi antar golongan, kemudian juga ketiadaan rasa menghargai terhadap keragaman yang bersifat heterogen, tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan lainnya. Disintegrasi. Dalam peta konsep ini dibagi dalam 3 kurun waktu, diantaranya dalam revolusi fisik, kemudian masa Indonesia dalam sistem pemerintahan dalam demokrasi liberal, kemudian juga sistem pemerintahan dalam demokrasi terpimpin. Revolusi fisik ini dimulai pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Ini terjadi tahun 1948, ini terjadi adalah pemberontakan PKI di Madiun. Bahkan di Madiun itu pernah berdiri pada tahun 1948 ini, pernah berdiri Soviet Republik Indonesia. Dan waktunya hanya dalam waktu sekitar bulanan saja. Ya. Kemudian juga ada faktor agama lainnya, yaitu faktor dari Jawa Barat. Maka berkembangnya DITI dan kemudian mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada masa demokrasi liberal, pada tahun 1950 sampai dengan 1959, ini terjadi berbagai macam pemberontakan, yaitu pemberontakan APRA, Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Ajis, PRRI, dan Permesta. Di masa demokrasi terpimpin ini pada tahun 1965 muncul gerakan 30 September 1965. Pemberontakan itu diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan Republik Maluku Selatan, PRRI dan Permesta, dan peristiwa G30S PKI. Marilah kita memulai membahas mengenai bagaimana sih pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso dan juga Mr. Amir Syarifuddin. Sebenarnya PKI sudah berdiri pada tahun 1926. Musso ketika itu berhadapan langsung dengan kepala negara yaitu Stalin. Nah, dengan Stalin inilah kemudian bekerja sama bagaimana caranya agar Indonesia menjadi komunis. Jangan sampai Republik Indonesia itu turun menjadi wilayah kekuasaannya Amerika.
Persaingan antara dua negara besar yaitu Uni Soviet dan Amerika mempengaruhi bagaimana keadaan sistem politik di Indonesia. Sehingga ini menambah beban ketika Indonesia baru saja merdeka. Nah, kemudian Musso ketika datang pada tahun 1948, kemudian bertemu dengan Mr. Amir Saripudin, di mana Amir Saripudin itu sudah digantikan kedudukannya oleh Muhammad Hatta. Ini yang membuat sakit hati Mr. Amir Saripudin. Ini dihadapkan kepada ditandatanganinya perjanjian Renville, dilatar belakangi oleh perjanjian Renville pada masa pemerintahan Mr. Amir Saripudin ketika Mr. Amir Saripudin menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Nah, kemudian juga dalam perjanjian Renville itu sangat merugikan Indonesia, di mana Indonesia hanya memiliki Pulau Sumatera dan Jawa saja, sehingga akhirnya tidak dipercaya oleh partai-partai lainnya dan digantikan oleh Muhammad Hatta yang tidak membawa partai dari golongan kiri atau dari golongan Mr. Amir Saripudin, sehingga Amir Saripudin kemudian membuat kelompok baru yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat. Bagaimana aksi-aksinya Mr. Amir Saripudin untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang komunis? Pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta, partai-partai yang berpaham sosialis, Sosialis Indonesia, Pesindo, Partai Buruh, dan juga SOBSI melebur menjadi Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Mr. Amir Saripudin sehingga sebagai oposisi anti pemerintah. Kemudian membuat rencana, yaitu dengan melakukan demonstrasi dan mengacaukan kota-kota. Musso berhasil menggabungkan Front Demokrasi Rakyat dengan komunis, melancarkan adu domba, dan juga pada akhirnya tangsi polisi dan juga RRI dijadikan siaran propaganda PKI. Tangsi polisi dikuasai, markas CPM Siliwangi dikuasai, RRI dijadikan siaran propaganda tentang Partai Komunis. Dan pada akhirnya diakhiri dengan berbagai macam konflik, ya, dan kemudian juga diakhiri dengan bagaimana Mr. Amir Saripudin pada akhirnya digempur oleh TNI dan kemudian dieksekusi mati. Seluruh pendukung dari Musso dan Amir Saripudin kemudian ditangkap dan Mr. Amir Saripudin kemudian dieksekusi mati. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam di Indonesia, tepatnya adalah di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Nah, di sini Kartosuwiryo itu bertujuan untuk mendirikan negara sendiri yang berpisah dari Republik Indonesia. Hal ini karena kecewa dengan ditinggalkannya Jawa Barat oleh TNI dan kemudian kekosongan kekuasaan itu kemudian dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Dan hal ini kemudian diprotes keras oleh pemerintah dilawan keras oleh pemerintah dengan cara operasi militer, yaitu pagar betis. Kartosuwiryo kemudian tertangkap di Gunung Geber Majalaya. Di Gunung Geber Majalaya pada tanggal 4 Juli 1962 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Kemudian juga dilanjutkan oleh Daud Bere. Daud Bere kemudian akhirnya bergabung dengan DITI Jawa Barat. Hal ini dikarenakan atau dilatar belakangi oleh keputusan pemerintah di mana daerah istimewa Aceh diubah menjadi satu keresidenan di bawah Sumatera Utara. Ketidakpuasan menyangkut otonomi daerah, pertentangan antar golongan, ketidaklancaran rehabilitasi dan modernisasi di Aceh.
30 September 1953, Aceh memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia dan bergabung dengan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Tapi pada akhirnya kemudian Daud Bere pada akhirnya bisa bermusyawarah dan kembali bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Ibnu Hajar adalah seorang perwira dari Angkatan Laut yang berpangkat Letnan II, kemudian merasa termarginalkan karena tentara-tentara dan pasukannya itu kemudian diadakan suatu perubahan. Bahkan tentara-tentaranya itu ada yang bisa masuk kembali ke Angkatan Perang Republik Indonesia, dan ada juga yang tidak bisa masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia. Ibnu Hajar merasa kecewa, kemudian menjadi oposisi pemerintah. Ibnu Hajar mengkoordinir para pejuang-pejuang yang merasa termarginalkan oleh negara. Kemudian juga merampok gudang senjata milik TNI, merebut berbagai senjata dan amunisi. Tetapi pada akhirnya Ibnu Hajar akhirnya dapat ditangkap dan dieksekusi mati. Pemberontakan dari Sulawesi yang dipimpin oleh Kahar Mujakar pada tanggal 7 Agustus 1953. Bergabung ini juga dengan DITII dan mendirikan atau memproklamirkan Negara Indonesia, Negara Islam Indonesia. Dilatar belakangi bahwa Kahar Mujakar itu menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang disebut dengan KGSS ini menjadi formasi resimennya, menghendaki pasukannya yang terdiri dari 16 batalion atau 1 divisi itu dimasukkan ke dalam APRI, tetapi pemerintah menolaknya dan membuat kemarahan dari Kahar Mujakar dan akhirnya memberontak bergabung dengan Kartosuwiryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Kemudian Amir Patah dari Jawa Tengah ini pun sama memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh tentaranya atas dari perintah dari atasan. Akibat ini juga diakibatkan oleh persetujuan Renville. Kemudian juga sebenarnya Amir Patah itu sudah mau bergabung dengan TNI, tetapi kemudian dihasut kembali ada suruhan dari Kartosuwiryo bahwa Amir Patah akan dijadikan panglima tentara. Semakin berubah pikiran, bahkan memproklamirkan pada akhirnya Negara Islam Indonesia.